satu. Yang telah Dia satukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu.
sidang. Kasih-Mu
Matius 18 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan ia memeliharanya. Shalom. Shalom. Ya, cuaca begitu panas ya, tapi biarlah hati kita jangan panas, karena ini hari yang bersuka cita. Ya, pikiran kita juga jangan panas, walaupun mungkin dapur masih berantakan dari ditinggalin, ya kan? Apalagi mungkin nanti malam acara belum beres persiapannya, tapi biarlah pada saat ini hati kita boleh tetap ya dingin, teduh, sekalipun cuaca panas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang perenungan bagi kita ini secara khusus berbicara tentang doa. Ya, mungkin bagi kita ini adalah hal yang doa itu hal yang tidak begitu berarti. Mungkin bagi sebagian orang, ngapain sih berdoa? Padahal di dalam hidup kita, doa itu adalah sesuatu yang punya dampak besar, hal-hal yang tidak kelihatan, tetapi bisa memperubahi keadaan yang kelihatan. Seseorang bisa berubah tanpa kita nasihati, tapi karena kita doakan bisa. Sesuatu hal bisa berubah di dalam kehidupan kita tanpa kita kerjakan, tapi Tuhan kerjakan karena apa? Karena doa. Tapi sering sekali orang Kristen menganggap doa itu adalah sesuatu yang membosankan. Ya, bahkan kalau doa syafaat kepanjangan, banyak tiba-tiba kambuh, penyakitnya batuk. Kita ini panjang kali gitu doanya gitu kan, baru kambuh batuknya, mungkin masih efek COVID ya kan. Jadi rame batuk. Kalau kepanjangan doanya, doa syafaat. Kenapa seolah-olah doa itu yang sesuatu yang membosankan? Atau bahkan juga saya pernah di dalam ibadah itu mau doa syafaat, waktu mau habis nyanyi keluar dia kamar mandi. Nah ini nanti panjang doa, kalau si Tuhan ini atau pendatua ini nanti berdoa panjang ini. Jadi dia sebelum doa itu mau habis lagu permisi kamar mandi atau keluar, ya, supaya nggak ketara dia nggak suka berdoa gitu. Atau ada yang berdoa lupa aminnya, tunggu pulang gereja baru amin karena kepanjangan, karena pakai tiduran waktu berdoa, ya kan? Ya. Memang kalau jam-jam segini jam-jam berat, jadi harus ada agak yang lucu-lucu sedikit. Karena berat menahan kantuk, apalagi tadi mungkin belum sempat makan siang karena repot ya kan. Jadi beban berat juga bagi saya, bagaimana Bapak Ibu supaya tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Doa yang di dalam Yakobus pasal 4, Yakobus menuliskan, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak mendapatkannya. Karena apa? Kamu tidak berdoa. Kamu tidak berdoa. Jadi Bapak Ibu, doa itu nggak mahal, ya. Tapi kenapa sering kita nggak memanfaatkannya? Doa itu bukan sesuatu yang berat, doa itu bukan sesuatu yang susah, doa itu bukan sesuatu yang merugikan. Justru adalah mendatangkan banyak hal di dalam kehidupan kita, mendatangkan yang baik, yang menguntungkan. Tetapi kenapa kita agak sulit mengerjakannya? Berdoa nggak perlu bayar. Ya, kalau makan bakso bayar 10.000, memang kenyang. Tapi kalau berdoa nggak perlu bayar. Di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang memberikan garansi bagi kita. Ya, bahkan Yesus sendiri mintalah maka padamu akan diberikan. Jadi kita berdoa bukan karena apa? Kita pengharapan yang buta. Bapak Ibu, kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu yang belum saya kenal, Bapak Ibu saya lagi punya masalah, saya mau minta tolong. Tidak ada jaminan bagi saya bahwa Bapak Ibu akan menolong saya. Karena apa? Nggak kenal. Ini siapa? Bahkan saya jelaskan, saya pendeta Lingkar, pendeta GKI Sumet Kolobinge, sorry dulu, saya belum kenal Bapak. Karena apa? Tidak kenal. Tapi kalau Bapak Ibu katakan, Pak Lingga, Pak Pendeta Lingga, rumah kami di Binjai, jalan ini nomor sekian. Nanti kalau Bapak misalnya kemalaman pulang atau punya masalah di Binjai, mampirlah ke rumah kami, akan kami bantu. Nah, kalau begitu maknanya secara terbalik, bahwa ini adalah penghargaan Tuhan, bukan kepada jumlah yang besar. Jadi berdoa itu bukan seperti demon, di mana semakin banyak orang kekuatannya semakin besar. Enggak juga.
Karena banyak orang belum tentu juga, ya. Walaupun ada doa yang dinyatakan secara bersama-sama dan itu memang didengarkan oleh Tuhan. Tapi di sini kita memahami bukan berdasarkan jumlah orang. Semakin banyak orangnya, semakin besar kuasanya. Enggak juga. Yakobus 5 mengatakan apa? Doa orang benar besar kuasanya. Jadi bukan jumlahnya, benarnya dulu. Maka dikatakan di sana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku yang sepakat di dalam Tuhan. Berarti 2 orang aja Bapak Ibu berdoa sepakat terhadap sesuatu, itu adalah doa yang sangat besar kuasanya. Saya sepakat. Saya tanya, sering nggak berantem waktu pacaran? Ya sering juga Pak katanya. Baguslah kalau sering berantem waktu pacaran. Saya bilang daripada waktu pacaran nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Padahal dalam hatinya pedih. Tunggu nanti waktu kita menikah kan gitu. Karena kan begitu. Tunggu nanti kalau sudah menikah, kalau sudah istriku, kalau sudah suamiku, kutuntut habis gitu kan. Tapi kalau itu masih pacaran, oh nggak apa-apa deh, nggak apa-apa Bang. Padahal dalam hatinya, oh tunggu. Tapi puji Tuhan, bahwa di dalam pacaran banyak ini perbedaan di mana mereka boleh bersepakat menyelesaikannya. Itu adalah hal bagus. Sehingga itu akan memudahkan mereka untuk sepakat di dalam pernikahan. Sepakat. Maka hal ini paling mudah dikerjakan di mana? Di dalam keluarga. Di mana 2 orang sepakat. Yang pasti mereka harus sepakat dulu menikah. Maka selanjutnya mereka harus sepakat apa yang mereka kerjakan di dalam pernikahan. Walaupun katanya mereka belum sepakat berapa nanti jumlah anak mereka. Iya, saya tanya. Sudah tahu berapa nanti anak yang kalian harapkan? Atau belum Pak? Ya, itu harus disepakati, saya bilang. Nanti saya juga mengatakan kepada yang sebelum menikah, kalian minimal sebulan deh. Paling tidak 4 hal-hal penting, hal-hal dasar. Apa yang saya dapatkan dulu itu yang saya sampaikan. Karena saya juga belum berpengalaman di dalam berkeluarga, saya bilang. Tetapi apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima, apa yang saya pelajari, dan mungkin apa yang berhasil di dalam pernikahan kami yang singkat, itu yang saya ajarkan, saya bilang. Sepakat. Maka ketika suami istri sepakat, semuanya dikatakan di sana, mereka menyatakan semua permohonannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya. Semua hal boleh. Nanti sharing. Kalau Bang Jeffrey agak pelit itu akan aja. Tuhan, aku kayaknya kurang uang belanja deh. Nah, gitu. Kau usah curhat sama suaminya. Karena tahu Tuhan suruh nanti ketinggalan terus uangnya di kantong gitu kan. Gitu kan. Walaupun nggak boleh diam-diam juga ngambilnya. Bilang juga, kan tadi ada ketinggalan uang di kantong, kau ambil aja gitu kan. Nah, soalnya kurang uang belanja. Nanti demikian juga Jeffrey. Kalau ada hal-hal misalnya yang kurang-kurang apa dengan si Terry, Tuhan. Saya soalnya sudah pengalaman dengan hal itu. Ketika saya menegur istri, nasihati, kan didengarkan, langsung saya, Tuhan, istri saya adalah anakmu sendiri, maka cubitlah. Benar dicubit. Ya dengan berbagai kejadian. Jadi kalau suami atau istri kita ada hal-hal yang sulit berubah, Bapak Ibu jangan sungkan berdoa sama Tuhan. Jangan sungkan. Kalau suaminya sering pulang malam, Tuhan bikinlah dia takut pulang malam, cepat pulang. Kan bisa. Kalau dia sering pulang agak kemalaman, Tuhan mulai besok buatlah dia takut akan gelap. Sehingga apa? Sore-sore masih terang udah pulang ke rumah. Jangan apa-apa. Ya, suami kalau istri sering di sebelah gitu kan, dituangkan juga bagaimana supaya nggak sering dituang ke sebelah. Gitu. Semua hal boleh dinyatakan kepada Tuhan daripada disampaikan kepada tulang. Lebih besar kuasa Tuhan dari kuasa tulang. Iya. Kadang orang kita, aduh itu tulang. Maaf saya katakan sebagai bahasa Batak. Mereka kamu juga guru muda katanya. Udah jangan. Apa? Lihatlah dulu, nasihatilah dulu. Nggak usah. Sama Tuhan aja disampaikan. Tuhan, ini anakmu, istrimu ini anakmu, suamimu ini anakmu. Maka tegurlah dia. Kalau kita nggak bisa lagi menegur pasangan kita. Saya beberapa kali berpengalaman dengan hal itu. Saya sering saksikan di sini, di gereja kita. Istri saya suka dulu minum es. Bagaimana cuaca panas pun es. Akhirnya itu nggak bagus untuk kesehatan menurut saya.
Saya berapa kali nasihat tinggal didekatkan Tuhan, ngomong. Terjadi pembengkakan pita suara. Nggak apa-apa, baik. Itu baik. Sakit pasangan kita karena kita doakan, baik juga. Ya, nggak apa-apa. Mana tahu itu cara Tuhan menegur dia, nggak apa-apa. Baik itu. Ya, suami kita misalnya agak bandel, Tuhan kritikkanlah dulu. Nggak apa-apa, agak sakit dulu sedikit, biar nggak sering keluar, sering di rumah. Nggak apa-apa. Saya sering mendoakan istri begitu. Ya, mungkin istri saya pun juga mendoakan seperti itu. Makanya kami seringnya di rumah aja, jarang di luar. Di mana dua orang sepakat, maka Bapak Ibu, ya, saya selalu berharap suami istri itu selalu duduk bersama di dalam ibadah. Karena apa? Dengan bersamanya mereka, apa yang dikatakan firman Tuhan ini, dua orang duduk bersama sepakat berdoa kepada Tuhan, maka di sana ada hal besar yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal besar. Jadi Bapak Ibu kalau sulit berdoa gampang, berdoa aja. Tuhan, aku susah berdoa, tolonglah aku nggak bisa berdoa. Itu sudah berdoa. Nggak sulit berdoa. Kalau kita merasa susah untuk menyiapkan waktu berdoa, Tuhan, aku susah berdoa, itu sudah berdoa kepada Tuhan. Ya, mungkin besok doanya udah beda, bukan lagi doa tentang menyatakan kesulitan kita untuk berdoa. Apalagi nanti ini LDRan Mas ya, kan? Satu di Padang Sedempuan, satu di Medan, terpisahkan oleh jarak, kata lagi itu kan? Kan nggak nampak kan apa yang terjadi di sana kan? Tapi siapa? Tuhan nampak. Kalau didoakan pasangannya, nanti misalnya si Jeffrey lagi kerja, Jeffrey ingat istrinya motor katanya. Demikian juga si Jeffrey mendoakan istrinya, sering ingat suaminya di Padang Sedempuan, toh yang macam-macam. Maka nggak kita nampak, nggak bisa kita lihat. Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, maka Tuhan berkuasa menjaga, Tuhan berkuasa menolong, Tuhan berkuasa mengubahkan, Tuhan berkuasa segala hal di dalam kehidupan kita. Di mana dua orang sepakat. Jangan-jangan selama ini kita berdua pura-pura sepakat aja nggak rupanya. Ya kan? Hidup sama. Jadi Bapak Ibu, di dalam keluarga itu perlu juga ngomong suami istri heart to heart, hati ke dalam hati. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia di hadapan Tuhan dan rumahnya. Kau pilih jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku. Selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah bersertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu yang ada tertera di dalam teks.
pernikahannya diteguhkan di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan jemaat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena hingga saat ini tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan kepada majelis jemaat di Sumut Polringes Abad, maka pernikahan ini sekarang dapat diteguhkan. Biarlah jemaat turut mendoakan dan memohon berkat Tuhan Allah Bapa kita bagi mempelai berdua. Saudara Jeffrey Putra Tarigan dan saudara Sherin Florence, saudara berdua, kami persilakan untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pernikahan. Yang pertama, yang mengatur pernikahan itu adalah Tuhan Allah sendiri. Pada mulanya sesudah Ia menjadikan Adam menurut gambar dan rupa Allah, lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus sendiri menunjukkan bahwa Ia menghargai pernikahan, yaitu ketika Ia bukan saja hanya menyetujui, bahkan berkenan juga memperbesar sukacita pesta pernikahan di Kana dengan mujizatnya mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, adapun tujuan pernikahan ialah agar seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri saling mengasihi dan tolong menolong hingga hidup mereka makin bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan Allah. Yang ketiga, Tuhan Allah yang mengatur pernikahan, maka Dia juga yang melangsungkan pernikahan hingga sekarang. Oleh karena itu, yang menikah haruslah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Masih ada? Karena setengah-setengah kan? Iya. Cek kemana, belum berhasil ya. Yang keempat, kewajiban suami ialah menjadi kepala keluarga. Firman Tuhan Allah menyatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Suami harus membimbing, mengajar, dan mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaat miliknya. Dia harus bekerja dengan rajin agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dan juga dapat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan Yesus Kristus untuk melebarkan kerajaannya. Kewajiban istri ialah mengakui suaminya adalah kepala keluarga. Sebab firman Tuhan Allah menyatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Maka istri juga harus senantiasa memperhatikan kehendak Tuhan Allah. Semua yang diuraikan tentang pernikahan dan kewajiban orang yang menikah tadi, hendaklah saudara mempelai berdua memperhatikan, agar saudara mengerti bahwa pernikahan adalah mulia dan kudus. Firman Tuhan menegaskan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjina akan dihakimi Allah. Selanjutnya, apa yang sudah saudara dengar akan hal pernikahan tadi dapat membuat hati bersuka cita. Karena Tuhan Allah sendiri yang mengatur pernikahan, maka Ia sendiri juga lah yang akan memberikan pertolongan kepada tiap orang yang berkeluarga yang memohon pertolongan kepadanya. Ia tentu memberi terang pada waktu kegelapan datang, sehingga hidup suami istri itu benar-benar menjadi layak, dapat saling membangun dan menjadikan kemuliaan bagi Tuhan. Pria, saudara Jeffrey Putra Tarigan. Yang pertama, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Allah serta di depan jemaat Kristen di sini bahwa saudara sudah mengambil saudara Sherin Florence yang ada di hadapan saudara menjadi istri saudara? Yang kedua, apakah saudara berjanji bahwa untuk selama-lamanya ia tidak akan saudara tinggalkan, bahkan akan saudara kasihi dan saudara layani dengan setia, sesuai dengan kewajiban suami yang baik dan yang takut akan Tuhan Allah? Yang ketiga, apakah saudara berjanji bahwa saudara berdua akan hidup dengan kudus
serta mentaati semua peraturan-peraturan sesuai dengan firman Tuhan Allah yang tertulis pada Alkitab? Apabila saudara menjawab iya, maka katakanlah jawabanmu iya. Dengan sepenuh hati saya berjanji. Bagaimanakah jawaban saudara Jeffrey Putra Tarigan? Ya, sepenuh hati saya berjanji. Kurang mantap. Sekali lagi, iya, dengan sepenuh hati saya berjanji. Ya, sepenuh hati saya berjanji. Iya. Saudara mempelai wanita, saudara Sherin Florenska, yang pertama, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Allah dan di depan jemaat Kristen di sini bahwa saudara telah mengambil saudara Jeffrey Putra Tarigan yang ada di hadapan saudara itu menjadi suami saudara? Yang kedua, apakah saudara berjanji untuk selama-lamanya ia tidak akan saudara tinggalkan, bahkan akan saudara kasihi dan saudara layani dengan setia sesuai dengan kewajiban istri yang baik dan yang takut akan Tuhan Allah? Yang ketiga, apakah saudara berjanji bahwa saudara berdua akan hidup dengan kudus serta mentaati semua peraturan-peraturan sesuai dengan firman Tuhan Allah yang ditulis pada Alkitab? Apabila saudara menjawab iya, maka katakanlah jawabanmu iya. Dengan sepenuh hati saya berjanji. Bagaimanakah jawaban saudara Sherin Florenska? Ya, dengan sepenuh hati saya berjanji. Ya, terpujilah Tuhan Allah kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kidung Jemaat 317 ayat 1 saja. Menyatakan janji pernikahannya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat pada mempelai laki-laki. Saya, Jeffrey Putra Tarigan, telah memilihmu, Sherin Florenska, menjadi istri bagiku. Di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat yang hadir, saya berjanji, saya akan menerima dan memilikimu seutuhnya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada padamu. Saya akan menjagamu, mengasihimu, mendampingimu, dan melayanimu dalam suka maupun duka, susah maupun senang, waktu sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya akan setia kepadamu dan tidak akan meninggalkanmu sampai maut memisahkan kita. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Amin. Saya, Sherin Florenska, telah memilihmu, Jeffrey Putra Tarigan, menjadi suami bagiku. Di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh jemaat yang hadir, saya berjanji, saya akan menerima dan memilikimu seutuhnya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada padamu. Saya akan menghormatimu, mengasihimu, mendampingimu, dan melayanimu dalam suka maupun duka, susah maupun senang, waktu sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Saya akan setia padamu dan tidak akan meninggalkanmu sampai maut memisahkan kita. Kiranya Tuhan menguatkan saya. Amin. Kita akan menyaksikan penyematan cincin sebagai tanda cinta kasih di antara mereka berdua. Cincin sering sekali melambangkan cinta karena cincin tidak berpangkal dan tidak berujung.
menandakan bahwa cinta suami istri itu tidak akan pernah berakhir, sama seperti cinta Tuhan. Terbuat dari emas, karena emas semakin dibakar dia akan semakin murni. Maka seharusnya pernikahan semakin banyak tantangan akan semakin menguatkan hubungan di antara mereka berdua. Maka kepada kedua mempelai saya persilakan untuk memakai cincin sebagai tanda cinta kasih antara kalian berdua. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertaruhkan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Amin. Tuhan Allah yang Maha Pengasih memanggil saudara Jeffrey Putra Tarigan dan saudara Sherin Florenska untuk memasuki suatu ikatan pernikahan yang kudus yang dipersatukan oleh Allah Bapa, Putranya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, memperlengkapi rumah tanggamu sampai kesudahannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dan Alkitab di mana firman Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu bagi kita di dalam rumah tangga.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.